Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahmani Putri. Dan pastinya kalian udah tahu, di video kali ini saya akan membedah tentang jarimah. Atau yang dimaksud jarimah itu sendiri ialah usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh Allah, yang diancam dengan hukum umum, had atau takzir. Nah, uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara dengan hukuman had atau hukum takzir kalau diperintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman, bukan dinamakan dengan jarimah. Nah, di sini ada satu kasus perbuatan jarimah dari kasus Ferdy Sambo yang membunuh Brigadir J. Mari kita simak videonya terlebih dahulu. Sosok yang mengancam untuk membunuh Brigadir J sehari sebelum penembakan. Sopir Sambo yang juga telah ditetapkan menjadi tersangka Kuat Ma'ruf menjadi sosok yang disebut melakukan pengancaman kepada Joshua. Satu persatu kepingan fakta terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat. Komnas HAM mengungkap Brigadir J mendapat ancaman pembunuhan sehari sebelum tewas ditembak. Sopir istri Irjen Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, merupakan sosok yang melakukan pengancaman terhadap Joshua. Ancaman disebut terjadi di rumah pribadi Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Bahwa memang betul jam 7, tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8, tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Nah, kita tanya squad ini siapa? Oh, apa ADC, apakah penjaga dan lain sebagainya. Sama-sama nggak tahu. Saya juga nggak tahu yang dimaksud squad itu waktu itu siapa. Nah, ujungnya nanti kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Polisi sebelumnya telah menetapkan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka karena berperan menyaksikan penembakan dan turut membantu penembakan terhadap Brigadir Joshua. Ia dijerat pasal tentang pembunuhan berencana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kasus Brigadir J dan Ferdy Sambo, mari kita mengetahui terlebih dahulu, apa sih jarimah itu? Jarimah sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi, yakni ditinjau dari segi berat atau ringannya. Hukuman jarimah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jarimah hudud, yang kedua jarimah qisos dan diyat, yang ketiga jarimah ta'zir. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah. Adapun ciri-ciri jarimah hudud adalah hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batasan minimal dan maksimal. Yang kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah lah yang lebih menonjol. Jarimah hudud terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama jarimah zina, qadzaf, hamar, pencurian, hirobah, riddoh, dan jarimah al-baghyu atau pemberontakan.
Jarimah kisos dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisos atau diat. Keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara. Perbedaannya dengan hukuman had adalah kalau hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan kisos dan diat merupakan hak manusia. Yang dimaksud dengan hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu. Dalam hubungannya dengan hukuman kisos dan diat, maka pengertian hak manusia di sini ialah bahwa hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarga dengan beberapa syarat. Yang pertama, hukumannya sudah tertentu dan terbatas dalam artian sudah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Yang kedua, hukuman tersebut merupakan hak perorangan dalam arti bahwa korban dan keluarga berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah kisos dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada 5 macam. Yang pertama yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja. Adapun tujuan diberikan hak penentu jarimah, takzir, dan hukuman kepada penguasa agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Jarimah takzir, di samping ada yang diserahkan penentunya sepenuhnya kepada ulil amri, dan ada juga yang memang sudah ditetapkan oleh syara seperti riba dan suap. Di samping itu juga ada termasuk ke dalam kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumnya oleh syara. Akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum dipenuhi. Misalnya pencurian dan tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nisab pencurian, yaitu 1/4 dinar. Nah, selanjutnya unsur-unsur jarimah dan objek kajiannya. Unsur-unsur jarimah, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada 3 macam. Yang pertama unsur formal, yaitu adanya nas atau ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam unsur ini terdapat 5 masalah pokok. Yang pertama yaitu asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Yang kedua, sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam. Yang ketiga, masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam. Yang keempat, lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam. Dan yang kelima, asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana Islam. Yang kedua, unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau positif maupun sikap tidak berbuat atau negatif yang bersifat melawan hukum. Unsur material ini mencakup antara lain yaitu yang pertama, jarimah yang belum selesai atau percobaan. Yang kedua, turut serta melakukan jarimah. Yang ketiga, dalam unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pembahasan mengenai unsur pertanggungjawaban ini berkisar 2 masalah pokok. Yang pertama, pertanggungjawaban pidana. Yang kedua, hapusnya pertanggungjawaban pidana. Nah, unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat umum. Artinya, unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah atau tindak pidana. Jadi, pada jarimah apapun, ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Untuk unsur yang secara khusus bisa dipelajari pada tiap masing-masing jarimah. Yang selanjutnya yaitu pembunuhan. Pembunuhan ialah
Wahbah Zuhaili mendefinisikan pembunuhan itu sebagai perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, pembunuhan ialah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Nabi karena merusak salah satu sendi kehidupan. Adapun unsur-unsur dari perbuatan sengaja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup. Yang kedua, kematian yang terjadi adalah hasil dari perbuatan pelaku. Yang ketiga, pelaku menghendaki terjadinya kematian atau adanya niat pelaku. Nah, dari unsur tersebut adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian, akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu, para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan. Sedangkan menurut As-Said Sabiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Walaupun pada akhirnya orang itu mati, hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati atau masuk dalam kategori shib pembunuhan disengaja. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu membunuh seseorang dengan alat benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain, misalnya senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya. Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tongkat secara berulang-ulang. Yang ketiga, membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya, seperti menaruh racun di makanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung di suatu tempat tanpa diberi makan dan minum, dan sebagainya. Pembunuhan semi sengaja atau qatl shib al-mat. Menurut Hanabila, pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karena perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak mematikan seperti kerikil, ranting kayu, penggaris, dan sebagainya, maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Dan adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja ialah adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat dari pelaku. Seperti contoh, seorang guru memukulkan penggaris kepada seseorang muridnya, tiba-tiba murid tersebut meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja. Berikutnya, pembunuhan tidak sengaja. Dalam pembunuhan ini sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku, atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan di dalam namun menyebabkan kematian seseorang. Seperti contoh, ada seseorang yang melakukan penebangan pohon, kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang menimpa orang yang lewat lalu meninggal, maka
itu disebut dengan pembunuhan tidak sengaja. Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah sebagai berikut. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian pelaku. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban tersebut hubungan sebab akibat. Selanjutnya, sanksi hukum bagi jarima pembunuh. Hukuman-hukuman yang diancamkan terhadap jarimah pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja ialah qisas, diat, takzir, puasa, dan pencabutan hak menerima warisan. Hukuman-hukuman tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu hukuman qisas. Qisas yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Qisas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh kecuali jika dimaafkan oleh keluarga atau wali korban. Dan adapun macam-macam qisas ada dua, yaitu qisas karena melakukan jarimah pembunuhan. Yang kedua yaitu qisas karena melakukan jarimah penganiayaan. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi qisas. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama sepakat membedakan pembunuhan menjadi tiga, yaitu yang pertama, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja atau tersalah. Ketiga macam tindak pidana pembunuhan tersebut disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Mengenai hal ini, pendapat yang berdasar bahwa mengenal jenis pembunuhan semi sengaja karena menurutnya di dalam Al-Quran hanya ada pembunuhan disengaja dan tersalah. Barang siapa menambah satu macam lagi berarti ia menambah ketentuan nas. Sedangkan syarat korban yaitu korban harus orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Korban bukan bagian dari pelaku atau hubungan keluarga. Korban seimbang dengan pelaku. Dan syarat untuk perbuatan pelaku diisyaratkan pembuatan pembunuhan harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Kemudian syarat untuk wali korban harus jelas diketahui. Selanjutnya, pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai terjadi bila satu atau lebih individu melakukan pembunuhan kedua dan atau melakukan pembunuhan berturut-turut di mana tidak ada hubungan antara korban dan pelaku pembunuhan. Terjadi pada saat yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan sebelumnya. Meskipun dalam definisi mencantumkan bahwa 2 kali pembunuhan berantai sudah cukup memenuhi syarat pembunuhan berantai. Kebanyakan sumber menggunakan angka kejadian pembunuhan yang lebih tinggi yaitu 4-5 atau lebih banyak lagi. Ada yang menyebutkan pembunuhan berantai berbeda dengan pembunuhan massal. Yang membedakan keduanya adalah soal waktu terjadinya pembunuhan. Namun kebanyakan para ahli tidak mempersalahkan hal tersebut. Nah, dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berantai adalah menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja dengan jumlah korban lebih dari 1, 2, atau 3 atau dengan seterusnya. Adapun sifat-sifat dari seseorang pembunuhan berantai adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara kasat mata, penampilan mereka tidak berbeda dengan orang biasa, malah cenderung tenang. Yang kedua, mereka pandai berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Yang ketiga, kebanyakan dari mereka bukanlah orang yang aktif dari lingkungannya dan walaupun aktif, mereka tidak banyak bicara soal masalah pribadi.
Yang keempat, mereka umumnya memiliki IQ tinggi atau di atas rata-rata namun sulit menerapkan di sekolah atau tempat kerjanya. Kebanyakan dari mereka pernah mendapat kekerasan atau tekanan pada masa mudanya. Nah, selanjutnya secara garis besar motivasi pembunuhan berantai bisa digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu materi, yang kedua bisikan goib, yang ketiga mengemban misis, dan yang keempat ketegangan atau tantangan, yang kelima kepuasan fisik atau batin. Nah, syarat-syarat pembunuhan berantai itu sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Ibnu Rashid, yang artinya sungguhnya para ulama sepakat bahwa seseorang itu disebut sebagai pembunuh dengan syarat akal balik, melakukan dengan sendiri. Dari pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa syarat seseorang dapat digolongkan sebagai pembunuhan. Yang pertama, akil atau balik. Yang kedua, melakukan sendiri atau tidak dipaksa. Yang ketiga, melihat dari pengertian pembunuhan berantai di atas yang menyatakan bahwa adanya perbedaan antara pembunuhan massal dengan pembunuhan berantai, maka syarat bagi pelaku adalah adanya perbuatan yang secara berturut-turut membunuh seseorang dari korban atau korban satu sampai korban lainnya. Hukuman bagi pelaku pembunuhan berantai. Menurut Imam Syafi'i, orang yang sengaja membunuh dikisos, dengan orang yang tidak sengaja membunuh hanya membayar diat. Dan dari uraian tersebut bahwa condong kepada Imam Syafi'i bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan berantai adalah kisos, yaitu hukuman balasan setimpal atas perbuatan sama persis, dan diat kisos diajukan kepada korban pertama dan diat untuk korban selanjutnya yang ditanggung oleh keluarga pelaku. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengambil satu hukuman yakni kisos, namun hukuman tersebut tidak menimbulkan keadilan ketika pelaku tergolong sebagai orang yang mampu. Selanjutnya masuk pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ferdy Sambo yang menembak kepala Brigadir J saat sudah tertelungkap bersimpah darah. Detik-detik penembakan tersebut sebagaimana dilihat oleh adegan penembakan yang sangat tragis. Adegan penembakan yang sangat tragis bermula dari pukul 5. Saat itu istri Sambo atau Putri Chandrawati bersama Brigadir J, polisi kepala Ricky Rizal, ajudan Sambo, Bayangkara II Richard Eliezer, dan Brigadir J sedang dalam perjalanan dari rumah Seguling menuju rumah dinas Sambo di Duren 3. Di dalam mobil, Bribka RR menjadi pengemudi dari Brigadir J berada di samping, sementara Putri duduk di tengah, lalu Kuat dan Baradae duduk di belakang. Tak lama mereka tiba di rumah Duren 3 dan turun dari kendaraan sekitar 5:06. Putri menuju kamar diantar oleh Kuat Ma'ruf, sementara Baradae naik ke lantai 2 melalui tangga besi menuju kamar aide de camp atau ajudan pada pukul 5:08. Lalu di lain pihak kendaraan Sambo tiba di Duren 3. Ajudan Sambo berinisial AR turun, sedangkan mobil jalan ke pojok pertigaan. Kemudian Sambo turun dari mobil dan senjata api miliknya jatuh. AR sempat berlari untuk mengambil senjata api yang terjatuh itu, tetapi dilarang oleh Sambo. Senjata api itu diambil sendiri oleh Sambo dan dimasukkan ke saku celana sebelah kanan. Setelah itu Sambo memasuki rumah dan memakai sarung tangan hitam.
Sambo memanggil Baradae untuk turun, tetapi justru Kuat Ma'ruf yang muncul dari lantai 2. Lantas Sambo memerintahkan Kuat Ma'ruf memanggil Brigadir J dan kemudian masuk ke dalam rumah bersama Bribka RR. Sambo bersama Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Brigadir J sempat berkumpul di dalam rumah. Tak berselang lama, Sambo berteriak kepada Baradae, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Karena perintah itu, Baradae lantas menembak Brigadir J sebanyak kurang lebih 3 atau 4 kali. Tembakan itu menyasar ke dada kanan, wajah, dan siku tangan kiri. Karena mendapat serangan tembakan dari Baradae, Brigadir J langsung tersungkur, jatuh tertelungkap di samping tangga depan gudang. Di saat Brigadir J sudah tak berdaya ini dan dalam keadaan tertelungkap, Sambo menembak ke arah kepala untuk mengelabui seolah-olah terjadi tembak-menembak. Sambo menembakkan senjata api ke arah tembok yang ada di antara lantai 1 dan 2. Kemudian Sambo menjemput Putri di dalam kamar. Sambo kemudian keluar rumah, sedangkan Bribka RR yang sudah berada di dalam mobil langsung mengantar Putri pulang ke rumah seguling. Dapat disimpulkan bahwa pelaku pembunuhan dapat dijatuhi hukuman kisos atau balasan setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, karena di dalamnya terdapat indikator kesengajaan untuk membunuh dan di dalamnya juga menggunakan alat yang mematikan, yaitu berupa senjata api. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.